صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal faqihin wal fuqaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim. Imamil muttaqin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Nur Hikmah Abuya Al-Hajj Fathullah mata'anallahu bituli hayati, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin wa hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk para guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Wabil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Al-Syekh Ibn Qasim Al-Ghazi. Kana syai'un lillailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Barang-barang kita baca raditu billahi rabba dan seterusnya 3 kali ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa?
haqqan 'alallahi ayyurdiyahu. Barang siapa yang membaca kalimat tadi pagi hari 3 kali, sore hari 3 kali, pasti Allah akan ridho kepadanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Jamaah, kita sekarang sampai halaman 7, tema baru tentang ya khuf. Apa khuf itu? Sepatu dari kulit, ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang mandi-mandi yang disunnahkan. Ada 17 mandi itu. Udah dipraktekkan dong tuh, ya. Paling kagak mandi Jumat, ya. Jamaah yang berbahagia, sekarang tentang faslun wal mashu 'alal khuffaini jaizun, ya. Ini dulu istilahnya dulu. Khuf itu orang dulu menyebutnya ada muza atau bahasa yang mudahnya sepatu dari kulit, ya. Baik sepatu zaman sekarang ada lagi kayak kaos kaki tapi seperti dari karet. Pokoknya dari kulit. Pokoknya terbuat dari kulit, ya. Ini kasusnya sama seperti orang luka misalnya. Dia sudah berwudu, punya wudu, dia ada luka, dia balutin. Nah, boleh setelah itu dia berwudu, ini enggak usah dibasuh dengan air, tapi hanya diusap aja. Nah, cara ngusapnya juga itu ada ilmunya. Bukan gitu, ya. Atau dia begini dibuka. Nah, disunahkan nanti, nah, ya, dibuka, bukan dirapetin, dibuka. Ya. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin amin ya rabbal alamin. Jamaah, kemarin kita LPTQ Kecamatan Pulau Gadung ngadain musabaqah. Saya tunggu-tunggu dari utusan masjid ini, anak-anaknya gak ada nongol. Ya, kebetulan kemarin tempatnya di Masjid Al-Ghani, gitu, ya. Itu lumayan itu, di samping membuat cinta anak-anak kepada Al-Quran, dan juara satunya dapat 2.500.000. Juara keduanya dapat 2 juta. Juara ketiganya 1.750.000. Ya, ada yang bentuknya tilawah, ada yang bentuknya tartil, ada bentuknya tahfiz, ada juga tafsir Al-Quran, bahasa Arab, bahasa Inggris, gitu, ya. Mudah-mudahan tahun depan dari sini ada yang diantar, ya. Anak-anak kita nih biar terus ngapalin, bisa 1 juz, ya, 1 juz lagi, gitu, ya. Paling kagak cinta kepada Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allama. Fasal berbicara tentang al-mashu. Masih itu ngusap. Bedain, ya, ada mashu, ada ghaslu. Kalau ghaslu dengan air yang banyak. Kalau mashu hanya diusap aja. Tema ini sebetulnya katanya dita'liq oleh Al-Baijuri, Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Ini bagusnya dia katanya dibahas setelah bab wudu. Tapi ini kan habis bab wudu terus ada bab-bab lain, ya kan. Kemarin bab mandi-mandi yang disunahkan, baru masuk ke bab ini, gitu. Ya, katanya sebagusnya sih letak pembahasan ini adanya di bab wudu, ya. Tapi juga barangkali juga katanya ini bagian daripada bab tayammum, karena setelah ini babnya tentang tayammum. Mengusap atas, ya, 2, kita nyebutnya apa nih biar enak? Muza, apa nyebutnya? Sepatu dari kulit.
Sepatu kulit aja yang mudah ya. Mengusap ya atas dua sepatu ya kulit jaizun, dibolehkan ya, fil wudu'i, dalam berwudu ya. Nanti ada syarat-syaratnya tapinya. Bapak-bapak misalnya sudah tahir, bersuci, batal ya, tugasnya seperti misalnya ada yang di masjid kayak tentara-tentara itu sudah pakai patut. Dia datang waktu sholat dia wudu, bagian kakinya nggak usah dicopotin tuh, cukup dia usap aja ya, gitu ya. Atau orang-orang yang di musim dingin pakai itu misalnya. Nah, mengusap ya dua muzalah yang disebutnya, dua sepatu yang dari kulit itu dibolehkan pertama dalam wudu, ketika berwudu. La fi ghusli fardin, tapi kagak boleh ya dalam mandi wajib. Mandi wajib harus lepas semuanya, harus kena air gitu ya. Tapi kalau buat wudu boleh. Au naflin ya, dan tidak boleh juga dalam mandi sunnah. Wala fi izalati najasatin, dan tidak boleh juga mengusap ya khufah itu dalam menghilangkan najis. Ada najis di sini, coba diusap gini doang ya. Kan kemarin kalau najis itu harus dihilangkan dulu aininya, zatnya. Ada tai ini, tai orang, tai binatang, ini harus dibuang dulu, dibersihin ya. Dulu. Ya, badan kita juga begitu gitu ya. Baik. Falau ajnaba au dumiyat rijluhu fa aradal masha badal min ghusli rijli lam yajuz ya. Jadi yang pertama sudah paham, teks pertama dibolehkan ya mengusap dua khufyah atau dua sepatu yang dari kulit ya dalam berwudu. Tidak boleh digunakan dalam mandi wajib, mandi sunnah, dan tidak boleh juga dalam menghilangkan najis. Falau ajnaba au dumiyat rijluhu ya, seandainya orang yang sudah mengenakan sepatu kulit tadi ya, dia dalam kondisi junub ya, berjunub, au dumiyat rijluhu, atau kakinya berdarah, fa aradal masha, ketika dia berwudu dia pengen langsung diusap aja, nggak pakai dicopotin ya, badalan min ghusli rijli, sebagai ganti daripada membasuh kaki ya. Pahamin bapak-bapak ini. Jadi seseorang nih dia sudah pakai sepatu kulit ya, kan makanya tuh kalau orang mukim tuh, arti orang kagak kemana-mana, 1 harian. Kalau musafir 3 hari. Dalam bagian pakai itu dia junub ya, atau darahnya keluar. Nah, kan itu yang sebetulnya harus dibasuh ya. Maka dijelas di sini, dan dia fa'aradam al-basha, dia hanya pengen diusap doang, mungkin dia malas buka sepatunya ya. Badalan min ghusli rijli, sebagai ganti dari membasuh kaki, lam yajuz, kagak boleh ya. Pemahamannya kagak boleh orang yang sudah mengenakan sepatu dari kulit ya, ketika dia berjunub atau darahnya keluar, dia pengen wudu hanya dengan diusap aja. Berarti dia harus membuka sepatunya, harus dibasuh dengan air.
Bala budda minal ghusli, bahkan wajib ya apa? Dibasuh gitu. Wa asy'ara qawluhu jaizun anna ghusla rijlaini afdalu minal mashi. Pernyataan sang musannif ya mengatakan bahwa ya dibolehkan mengusap ya kedua khufiyahnya tadi ya untuk berwudu, itu katanya dalam sebuah pengertian anna ghusla rijlaini afdalu minal masih, bahwa membasuh kedua kaki itu lebih baik, lebih utama daripada diusap dua ya, lebih baik daripada. Wa innama yajuzu mashul khaffaini la ahadihima faqat illa ayyakuna faqidal ukhra. Dan sesungguhnya atau hanya saja dibolehkan mengusap dua sepatu kulit tadi ya. Jadi dua-duanya, la ahadahuma, kagak boleh satu aja daripada keduanya ya. Tidak boleh satu saja, faqat. Illa, kecuali ayyakuna faqidal ukhra, kecuali jika tidak memiliki satu kakinya. Emang kakinya cuma satu dua ya, apa boleh buat. Tapi kalau sempurna harus diusap dua-duanya begitu. Bisalah satu syara'id ya. Ini uslubnya emang dia ada ribet dia ya, dipotong-potong. Asalnya hukmul khuffi bihusuli ala thalathati syurut begitu. Hukum khufiyah ini ya, sepatu karet ayyabtadi'a ay asyakhsu, yang pertama ya, seseorang ya ini memulai ya, adalah budda li syakhsin ayyartadi, ada wajib bagi seseorang mengenakan lubsuhuma, menggunakan dua khufiyah tadi ba'da kamalit thahar, setelah kamalit thahar, artinya setelah sempurna dalam bersuci. Artinya bapak-bapak kalau sudah wudu sempurna, udah punya wudu, baru pakai khufiyah begitu. Nanti pas giliran batal wudu tinggal diusap aja, nggak usah dicapotin. Jangan nggak punya wudu pakai khufiyah. Nanti belum sempurna, belum suci sudah pakai khufiyah. Nanti ketika batal lagi ya, dia wajib buka. Ya, pahamin di sini. Syarat ada 3 syarat ya. Yang pertama ayyabtadi'a ay asyakhsu lubsuhuma ba'da kamalit thahar. Ya. Harus bagi seseorang yang mengenakan dua sepatu kulit tadi itu setelah sempurnanya bersuci. Falau ghasala rijlan wa albasaha ya, wa albasaha khaffaha thumma fa'ala bil ukhra kadzalika lam yakfi. Nah, sampai situ titik. Seandainya ya seseorang membasuh satu kakinya, ay rijlan wahidan, wa albasaha, kemudian memakaikan kakinya itu khuffaha dengan sepatu karet ya. Thumma fa'ala bil ukhra, kemudian dia melakukan lagi ke kaki yang satunya lagi ya, kadzalika lam yakfi, yang demikian itu tidak cukup ya. Dipakai nih dua-duanya, satu kiri kanan, tapi kagak sampai ya kepada mata kaki, kalmadasi. Nah, artinya seperti sepatu dipakai, sepatu dipakai. Lam yakfil masha alaihima, kagak cukup ya, hanya diusap saja gitu ya. Jadi harus tertutup tuh ya.
Al-madas itu seperti bentuk sepatu ya. Wal muradu bisatir huna, dan yang dimaksud dengan satir penutup tadi huna dalam bab khufyah ini ya, al-hailu la maniya ru'yah ya. Al-hail apa? Pemisah, la maniya yang tidak menghalangi ar-ru'yah ya. Dipisah ya, tapi dia tidak menghalangi dilihat ya. Wa ayyakuna sitru min jawanibil khuffain, dan penutupnya itu dari sisi ya dua khufyah itu, la min a'lahuma, bukan dari sisi ya bagian atasnya. Kan terkadang suka heran ya, apa kalau pakai logika itu, yang ini kan kaki yang di sini, tapi yang diusap di bagian atas ya. Tapi ini kan syariat begitu, kita hanya ngikutin aja ya. Saya ulang, wal muradu bisatiri huna, ini kata muallif nih, yang dimaksud dengan penutup di sini ya dalam bab khufyah ini adalah al-hailu la maniya ru'yah ya. Hail apa? Hail pemisah, pemisah, la maniya yang tidak bisa ru'yah, tidak bisa, la maniya yang tidak menghalangi ru'yah, penglihatan. Wa ayyakuna sitru min jawanibil khuffain ya, dan penutupnya itu dari sisi ya, dari sisi bawah ya, dari sisi bawah, dari dua samping, dari sisi bawah, dari dua samping, la min a'laha, bukan dari sisi bagian atasnya. Nah, di sini nanti mengenal istilah, kalau a'la ya bagian luar, asfal bagian dalam, istilah dalam kitab ini. Wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu al-masyi ya, untuk pulang dan pergi. Wa yu'khadhu min kalamil musannifi kaunuhuma ya. Ini boleh juga min kalamil musannifi yu'khadhu kaunuhuma. Nah, dari pernyataan sang musannif pengarang ya, dapat diambil ya dari dua sepatu itu apa? Quwayaini ya, punya dua kekuatan. Bihaitsu yamna'ahu nufudal ma'i, sekiranya dua sepatu ini ya dapat mencegah apa? Rembesnya air. Jadi khufah itu makanya terbuat dari apa? Dari apa? Kulit. Nah, ya, ketika kita pakai nih, itu kagak masuk air kagak rembes lah ke dalamnya. Nah, gitu. Ya. Mana? Wa yustaratu aidan taharatuhuma walau labisa khuffan fawqa khuffin li shiddatil bardi mathalan. Dan disyaratkan juga ya taharatuhuma, kesucian dari dua khuf tadi ya. Walau labisa khuffan fawqa khuffin, ini istilah, seandainya dia ya menggunakan khuffan, satu khuf lagi, fauqa khufin, di atas khuf, maksudnya dia pakai dua rangkap, paham? Double, ya gede, bagus, double. Makanya bahasanya khuffan fauqa khufin, artinya dia memakai dua rangkap. Kenapa? Li syiddatil bard, karena saking dinginnya. Kami itu kalau pas di Mesir itu lagi musim-musim dingin, itu pakai baju sampai 8 lapis ya, itu udah pakai sweater, pakai jaket. Anak-anak saya itu kalau musim dingin ya,
Jadi maksudnya walau disyaratkan juga menggunakan khufnya ini harus yang suci, ya. Seandainya dia menggunakan yang rangkap, ya, double, karena saking dinginnya, ya, itu juga harus dua-duanya yang suci. Fa in kana al-a'la salihan lil mashi dunal asfali sahal masha, katanya. Sahal masha alal a'la. Fa in kana a'la, maksudnya jika muz tadi atau khuf tadi yang bagian a'la, bagian luar, solihan itu lebih bagus, ya, lebih layak lil mashi untuk diusap, dunal asfali ketimbang yang bagian dalamnya. Tadi kan rangkap tadi kan pakai 2 biji itu, ya. Sohal mashu alal a'la, maka sah mengusap hanya bagian atasnya. Paham nggak? Saya ini musim dingin, saya pakai khufnya 2 rangkap, ya. Bagian rangkap yang luarnya lebih bagusan. Nah, maka katanya cukup itu yang diusap bagian luarnya, yang rangkap luar itu katanya sahal mashu alal a'la, sah mengusap yang bagian atasnya, artinya bagian yang rangkap kedua. Wa in kana al-asfala salihan lil mashi, katanya, dan jika bagian dalamnya, katanya kan 2 rangkap tadi, ya, bagian yang apa namanya, khuf yang dipakai yang pertama, ya, itu salihan lebih layak lil mashi untuk diusap, dunalala bukan yang bagian luar yang rangkap kedua, pamasha, ya, pamassal asfala sah, maka mengusap yang bagian dalam itu sah, ya. Apa maksudnya? Hukumnya sah. Paham Pak? Jadi dia pakai 2 rangkap. Kalau yang rangkap yang kedua itu lebih bagus, maka cukup dia sampai bagian luar. Artinya begitu. Kalau sudah musim dingin banget tuh, tangan ini kita menyentuh sedikit aja sakit banget gitu. Saya kalau di Mesir nyuci itu pakai air sakona, air panas, ya, karena biar itu agak kedinginan. Baik. Au ala, ya, atau yang bagian luar, fa wasalal balalu lil asfali sahah, atau seandainya bagian luar, ya, itu sampai basah kepada bagian bawah, sahah, tetap dianggap sah. Ya kan bapak-bapak begini, ya, usap atas, mungkin dapat ke bagian bawah, itu sah. Sah in qasadal asfala, seandainya dia bertujuan emang kepada yang bagian dalam. Au qasadahuma ma'an, atau bertujuan juga dua-duanya dah, diusap begini niatnya luar sama dalam, itu juga